selalu terngiang-ngiang, ntar nggak sakit apanya sih gitu. Kayak Seorang bapak angkat mencabuli anak angkatnya. Seseorang yang terpandang, pemuka agama, ulama, ustadz, guru, setiap ucapannya, perkataannya selalu menyebut, selalu mengatasnamakan Allah dan Rasulnya, tapi tindakannya tidak, secara otomatis itu adalah penipu, munafik, dajjal. Pikirannya pasti sakit, kejiwaannya sakit, secara otomatis kemanusiaannya hilang. Jika seseorang kemanusiaannya hilang, sisi manusianya hilang, jiwa manusianya hilang, ya secara otomatis gaya hidupnya juga bukan manusiawi, perilakunya juga bukan manusiawi. Dan sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang sakit mindsetnya, pikirannya, bermasalah pada imannya gitu. Ini selepas yang mereka lakukan ya, secara otomatis memang ini adalah orang-orang yang sakit. Jadi sebenarnya aku malas membahas hal seperti ini teman-teman, karena aku gimana ya, canggung dan kurang greget kalau membahas tentang kasus pencabulan ini. Karena apa? Karena kalau menurut saya di negeri kita ini hal seperti ini itu hanya kamuflase aja gitu loh. Menurut saya itu cabul ya, cabul itu terjadi apabila, ini apabila loh ya, mungkin dari segi diri kita lemah, fisik kita lemah, mungkin difabel ya, terhempit, terpenjara ya kan, jadi terjepit, benar-benar kita memang tidak bisa berbuat apa-apa gitu loh maksudnya, seperti tersandra gitu loh, terjajah. Nah itu mungkin kata-kata cabul itu tepat. Tapi kalau diri kita ini, fisik kita kuat, kita juga bebas, kita bisa makan, minum, tidur, pergi leluasa, apalagi kita ini orang dewasa, kita ini berpendidikan. Terus kata cabulnya di mana gitu loh. Kalau menurut saya yang namanya cabul itu segala sesuatu yang benar-benar tidak kita inginkan, apalagi terjadi dua kali. Jadi secara otomatis sesuatu hal mungkin terjadi sekali ya, yang namanya sekali bisa jadi ya karena musibah, kita nggak tahu, kita ceroboh, bisa jadi seperti itu. Kalau terjadi dua kali bahkan sering kali, kan artinya kan bodoh gitu loh. Apakah memang benar-benar bodoh, apakah itu sebuah kenikmatan, atau memang itu sebuah gaya hidup, ya ini yang menjadi pertanyaan besar gitu loh. Karena apa? Karena ini terjadi pada seorang yang sudah dewasa ya, selepas dia anak angkat, selepas dia tidak punya orang tua, selepas balas budi, selepas kemungkinan dia anak yatim ya, katanya kan gitu kan. Kalau menurut saya yang namanya kehormatan, prinsip harus kita jaga, kita pegang, bahkan sampai mati. Kalau bagi saya lebih baik mati daripada orang merendahkan harga diri saya, menginjak harga diri saya, dan mengambil kehormatan saya, siapapun itu, entah bapak angkat, entah teman, entah orang lain.
Dan kalau saya lebih baik ya lari sekencang-kencangnya, pergi sejauh-jauhnya, tidak akan pernah kembali. Walaupun harus jadi gelandangan, harus terbuang, harus mungkin melalang buana, ya, lebih baik ya itu gitu loh. Saya siap menanggung resikonya. Saya mungkin tidak tahu nasibnya, tapi saya yakin, kalau bagi saya yakin Tuhan pasti akan menunjukkan jalan. Tinggal kita mau memilih atau tidak. Jadi kalau kita berpikir rasional, berpikiran sehat, sudah pasti perempuan ini dia akan lebih memilih lari, pergi, menghindar, dan tidak akan pernah kembali. Jadi kalau segala sesuatu terjadi seringkali 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Nah itu kan tidak rasional kalau kita benar-benar berpikir kan. Jadi artinya adalah apakah ini bentuk kesadaran ataukah ini bentuk kekecewaan, ataukah ini hanya meraih simpati. Nah itu loh yang membuat pelik gitu loh. Kadang kita itu gini teman-teman, kita itu kalau memiliki jiwa ketergantungan ya kita itu memiliki punya rasa sangat takut sekali. Karena apa? Ya karena kita tergantung terhadap seseorang. Jadi intinya adalah kita tidak memiliki jiwa mandiri. Kalau kita ini memiliki jiwa mandiri ya kita tidak akan pernah takut apapun yang terjadi dalam diri kita. Dan kita tidak akan pernah takut langkah kedepannya akan seperti apa. Kalau kita percaya, kalau kita orang beriman, aku yakin pasti memiliki prinsip yang penting kita benar, kita lakukan, biarlah Tuhan yang akan menentukan jalan kita. Walaupun jalan itu kematian, lah menurut saya itu adalah suatu hal yang terbaik gitu loh. Ya seperti kisah-kisah sahabat-sahabat Nabi, kisah-kisah para Rasul juga, para tabiin, para wali ya, demi mempertahankan keimanan kan lebih baik mati. Menurut saya artinya adalah harga diri adalah sebuah keimanan. Harga diri dan prinsip itu ya artinya adalah bentuk keimanan itu sendiri gitu loh. Jadi ya ini tidak rasional menurut saya. Jadi silakan teman-teman tambahi dan komen. Ya kalau kita kasihan, simpati. Kalau itu memang benar-benar ya artinya ya orang itu ya tidak tahu. Jadi kalau menurut saya memang ini ya benar-benar ya dilaporkan dengan bukti-bukti yang ada, ya secara otomatis harus ditindaklanjuti. Selepas dia entah siapa, memiliki jabatan apa, ya yang namanya keadilan ya harus ditegakkan. Dan ya semoga saja mendapatkan solusi. Ini hanya doa saya. Kalau saya menanggapi sebenarnya itu waduh bosen. Bener nggak teman-teman? Coba teman-teman nih komen. Minta maaf kalau kita tidak sependapat ya. Ini hanya pendapat pribadi aja karena kita diskusi, oke toh? Ya mudah-mudahan ya apapun yang kita ucapkan itu menjadi bentuk edukasi, menjadikan inovasi dan inspirasi kita semua. Gitu.